Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Agustina Ningsih, NIM D1A1210090 dari kelas C. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusional dalam berbangsa negara Indonesia. Bagaimana sumber historis konstitusi? Menurut Thomas Hobbes, tahun 1588 sampai 1879. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus. Man is a wolf too. Man artinya yang kuat mengalahkan yang lemah, lalu timbul pandangan belum. Omnium contra omnis, yaitu atau perang semua, lawan semua. Jadi menurut Thomas Hobbes, dulu peraturan itu menggunakan sistem siapa yang kuat dialah yang akan menjadi pemimpin dan yang lemah akan menjadi bawahan, seperti itu. Perjanjian hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Jadi dalam perjanjian agar dalam kehidupan masyarakat terdahulu memiliki suatu kenyamanan, jadi setiap masyarakat membuat perjanjian dan menunjuk satu orang sebagai penguasa untuk menjaga perjanjian tersebut, yang disebut dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya Humbert yang berjudul Leviathan tahun 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, zeitgeist-nya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut, yaitu kerajaan mutlak, dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi. Mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Mengapa sih perlu adanya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Alasannya yaitu konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Maksudnya adalah adanya konstitusi yaitu untuk membatasi
membatasi para penguasa untuk menyalurkan kemauannya tanpa memikirkan masyarakat atau warga negara, sehingga konstitusi ini dapat membatasi segala kemauan penguasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau warga negaranya. Alasan yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Menurut Kusnadi dan Ibrahim, tahun 1988. Selanjutnya, seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang yang bernama Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis menurut Rianto tahun 2009. Sedangkan konstitusi menurut pendapat para ahli. Yang pertama menurut J.G. Steinbeck. Adanya konstitusi, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Konstitusi ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut K.C. Weyare, struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut satu sama lain. Hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Menurut A.H. Strachan, konstitusi hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tahun 1998. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak yang dipimpin. Selanjutnya, menurut Phillips, Hood, dan Jackson, konstitusi yaitu suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara di satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Selanjutnya, menurut Miriam Budiarjo tahun 2003. Yang pertama, konstitusi berdasarkan organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, konstitusi mengenai hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, konstitusi tentang prosedur mengubah undang-undang dasar. Dan yang terakhir, konstitusi ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.
Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi dan undang-undang dasar. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, mengenai hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengenai prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, mengenai larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Dan yang terakhir, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Konstitusi dalam arti sempit merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Sekian pembahasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.